How's it going? I hope you are doing awesome and happy. Anyway, let me introduce myself. My name is Adaria Hayudianti. You can also call me Ara. And my name is Filita Salma Zafira Gelsi. You can call me Filita. And today we want to talk about hive or AIDS. Stay tuned! Nah, pertama-tama Sobat PMR harus tahu nih, sebenarnya seberapa bahaya sih virus HIV atau penyakit AIDS ini? Untuk virus HIV, sebenarnya HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dan untuk penyakit AIDS sendiri itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sebenarnya bagi kalian para penderita virus HIV ini, kalau segera diobati dan ditangani itu nggak bakal jadi masalah. Namun bagi kalian yang sudah menderita virus HIV dan tidak segera diobati, maka virus tersebut akan bermutasi menjadi tingkat paling lanjutnya, yaitu penyakit AIDS. Nah, pada tingkatan inilah virus HIV menjadi sangat berbahaya karena virus tersebut akan mematikan sel dan kekebalan tubuh kalian, sehingga banyak penyakit yang tidak bisa dilawan oleh tubuh kalian. Bahkan penyakit yang ringan saja atau infeksi yang ringan bisa menjadi sangat mematikan, bahkan menjadi sangat fatal. Dan bagaimana sih cara kerja HIV ini dalam tubuh kita? Jadi Sobat PMR, saat virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan langsung menyerang bahkan mematikan sel CD4 loh. Sel CD4 itu sangat penting di dalam sel darah putih kita, karena sel CD4 sendiri itu memiliki tugas untuk membangun sistem pertahanan tubuh atau imun kita. Jadi kalau misalnya tidak ada sel CD4 di dalam tubuh kita, maka tubuh kita jadi gampang sekali terdampak penyakit. Nah, Sobat PMR, ada satu hal yang harus kalian tahu loh. Sebenarnya virus HIV itu ada banyak tingkatan yang mengacu pada penyebaran di dalam tubuh kita. Nah, untuk pokok-pokok tingkatannya tersebut itu ada 3 stadium, yaitu ada infeksi akut sebagai gejala awal, yang kedua itu ada infeksi kronis, dan yang ketiga yang paling banyak kalian tahu yaitu AIDS. Nah, Sobat PMR, pasti kalian cuma tahu AIDS, tingkatan AIDS kan? Nah, sebenarnya ada 2 tingkatan lagi loh di bawah tingkatan AIDS ini. Ada yang pertama itu ada tingkatan infeksi akut sebagai gejala awal. Nah, infeksi akut ini sebenarnya mirip-mirip dengan flu yang disertai dengan demam, ruam, dan nyeri otot, serta pembekakan di getah benih. Lalu sobat-sobat PMR, yang kedua ada infeksi kronis. Infeksi kronis ini menyerangnya dari dalam loh. Jadi bagi orang-orang yang katanya sudah bugar dan sehat, belum tentu virus HIV itu hilang di dalam tubuhnya. Bahkan di saat-saat infeksi kronis inilah virus HIV makin giat untuk menyerang sel CD4 di dalam tubuh kita loh. Dan tingkatan terakhir itu ada AIDS kawan. Kalau untuk tingkatan AIDS itu berarti sel CD4 sudah tidak mampu lagi melawan penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Itu bisa dilihat gejalanya dari diare kronis, demam berkepanjangan, dan juga penurunan berat badan yang sangat signifikan loh. Jadi kita saranin untuk selalu aware dengan diri kita dan juga sekitar kita, agar kita bisa tahu kalau misalnya flu biasa itu bisa berakibat sangat fatal loh. Lalu sobat-sobat PMR juga harus mengetahui nih, gimana sih penyebaran virus HIV ini? Penyebaran virus HIV paling umum itu lewat hubungan seksual, jarum suntik yang tidak steril, dan juga transfusi darah atau organ dari orang-orang yang terjangkit penyakit HIV. Lalu menyebarnya itu bisa lewat air mata, air liur, bahkan keringat dari orang yang terjangkit virus HIV. Bahkan jika sobat-sobat PMR berada di sekitar orang yang terkena virus HIV, sobat-sobat PMR juga bisa loh terkena virus HIV. Jadi kita saranin untuk tidak sering-sering melakukan kontak fisik dengan orang yang tidak dikenal atau orang sakit ya.
Dan juga perlu sobat-sobat PMR ingat kalau misalnya ternyata seorang bayi itu bisa terpapar virus HIV juga loh dari ibunya sendiri. Memang gimana caranya, Ara? Nah, jadi kalau misalnya seorang ibu yang sedang mengandung dan menyusui itu terkena virus HIV, maka dengan tubuh bayi yang masih sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit, itu bisa banget loh untuk terpapar virus HIV dengan mudahnya. Dan yang terakhir, sobat-sobat PMR, kita mau memberitahu nih bagaimana sih caranya mencegah dan juga penanganan untuk virus HIV itu sendiri. Untuk cara pencegahannya sih sebenarnya banyak, cuman kami akan menjelaskan beberapa cara yang paling simple dan juga wajib untuk para sobat-sobat PMR ikuti nih agar tidak terjangkit penyakit HIV. Seperti yang pertama, hindari kontak fisik terlalu sering dengan orang-orang yang belum kita kenal, sobat. Jadi seandainya virus HIV ada di dalam orang tersebut, kita bisa menghindarinya deh, dan kita juga jadi tidak terjangkit. Dan yang kedua itu melakukan tes dengan rutin. Tujuannya agar kita mengetahui nih, ada nggak sih virus HIV yang mematikan di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa tahu deh bagaimana cara penanganannya jika memang seandainya kata ada virus HIV di dalam tubuh kita. Nah, tadi kan udah dijelasin nih bagaimana sih pencegahan virus HIV oleh Kak Vilita. Dan sekarang aku pengen ngebahas salah satu obat yang biasa digunakan bagi para penderita virus HIV. Namun sampai sekarang sebenarnya sih belum ada nih obat yang 100% mampu menghilangkan virus HIV dari dalam tubuh kalian 100% benar-benar hilang. Tapi bagi kalian para penderita virus HIV yang sudah mencapai tingkatan AIDS, kalian sangat amat disarankan untuk mengkonsumsi obat ARV atau yang biasa disebut antiretroviral, yang dimana fungsi obat tersebut untuk mencegah penyebaran virus dari dalam tubuh kalian dan melemahkan virus tersebut supaya sistem kekebalan tubuh kalian tidak makin melemah. Jadi, sobat-sobat PMR, kita ingetin sekali lagi ya, kalau misalnya kita tuh harus aware dengan diri kita dan juga sekeliling kita. Karena virus HIV itu sangat mematikan loh. Dan juga tujuan kami mengangkat isu HIV sebagai topik pembicaraan kita hari ini adalah untuk menghimbau teman-teman semua seberapa mematikan dan gampangnya tersebarnya virus HIV loh. Jadi kita berdua ingatkan sekali lagi ya kepada sobat-sobat PMR semua agar kalian terhindar dari virus HIV yang sangat mematikan ini, yaitu dengan cara jangan melakukan kontak fisik yang berlebihan dengan orang asing ya. Dan juga jangan lupa untuk sering-sering melakukan tes rutin HIV ya. Dan jangan malu untuk melakukan reach out jika memang kalian membutuhkan penanganan. Tempat-tempat untuk penanganan HIV itu ada beberapa kawan-kawan, seperti Apotik Angsa Merah dan juga Apotik Pusat JRC. And that's all from us. Our sincerely apology if there's any mistake in our words or our acts. We'll see you on the next topic. My name is Adaria Hayudianti. And my name is Filita Salma Zafira Gesi from SMA Yanaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, siamo tutti fratelli.